Jawab jujur dalam hati. Pernah tidak, pas Bapak lagi sendirian di kamar mandi, Bapak nunduk ke bawah, terus mengelus dada sambil batin. Kok si Joni sekarang makin layu dan kuncup ya? Perasaan dulu pas muda gagah kayak Tugu Monas. Kok sekarang malu-malu kayak kura-kura masuk cangkang? Apalagi kalau Bapak habis mengintip film-film panas di HP. Hayo ngaku yang pemainnya punya tongkat sakti ukuran raksasa. Pasti Bapak langsung minder, merasa kalah, dan takut istri di rumah cemberut karena jatah malamnya kurang nendang. Bapak panik, terus tergoda beli minyak oles atau jamu kuat pinggir jalan yang katanya bisa bikin panjang sampai lutut. Stop Pak, jangan diminum, jangan dioles dulu. Itu pusaka masa depan Bapak taruhannya. Saya di sini mau bisikin rahasia medis yang jarang dokter bilang. Kenapa sebenarnya punya Bapak itu masih jos gandos? Dan kenapa ukuran itu cuma tipuan mata? Penasaran? Jangan kemana-mana. Halo Sobat Sahabat Sehat, ketemu lagi sama Dokter Sinta, yang selalu siap menemani masa tua Bapak dan Ibu biar makin berwarna, makin asik, dan pastinya makin hot di usia senja. Apa kabar sutut dan pinggangnya hari ini? Semoga masih kuat buat diajak goyang tipis-tipis ya. Hari ini, saya mau bahas topik yang agak sensitif, khusus buat para bapak-bapak, eyang kakung, atau opa-opa ganteng di luar sana. Topik yang sering bikin Bapak insecure sampai susah tidur. Tapi sebelum saya bongkar semua rahasianya sampai ke akar-akarnya, saya minta tolong dulu dong pencet tombol subscribe yang warna merah itu, terus kasih jempol atau like buat video ini, biar saya makin semangat cari info-info nakal tapi sehat buat kita semua. Udah dipencet? Nah, gitu dong. Makin sayang deh saya. Yuk kita mulai obrolan dewasanya. Pak, saya paham banget. Menjadi laki-laki itu bebannya berat. Apalagi kalau sudah menyangkut urusan perkakas kebanggaan. Dari zaman kita muda dulu, mitos yang beredar di tongkrongan pos ronda itu selalu sama. Makin besar, makin jantan. Makin panjang, makin disayang istri. Betul apa betul? Doktrin ini sudah menempel di kepala Bapak puluhan tahun. Akibatnya apa? Pas usia Bapak masuk kepala 5 atau 6, di mana metabolisme tubuh mulai melambat dan bentuk badan mulai berubah, Bapak jadi hakim yang paling jahat buat diri sendiri. Setiap kali Bapak buang air kecil atau ganti celana, Bapak melihat si burung kok rasanya makin kecil. Padahal nih Pak, seringkali itu cuma permainan pikiran Bapak saja. Musuh terbesarnya bukan ukuran aslinya, tapi ekspektasi Bapak yang ketinggian. Bapak mungkin tanpa sadar membandingkan diri Bapak yang sekarang sama bintang film dewasa bule yang Bapak tonton diam-diam di YouTube atau WhatsApp grup Bapak-bapak. Pak, tolong diingat ya, apa yang Bapak lihat di layar kaca itu 99% palsu atau anomali. Itu bukan standar normal manusia Indonesia, itu monster editan kamera. Rasa minder ini bahaya loh Pak. Kalau Bapak sudah insecure duluan, sudah merasa kalah sebelum perang, itu sinyalnya langsung lari ke otak. Otak bakal bilang, kamu lemah. Dan akhirnya beneran kejadian deh, si Joni mogok kerja pas lagi dibutuhin sama ibu. Bukan karena barangnya rusak, tapi karena supirnya, yaitu pikiran Bapak sudah gemetaran duluan. Kasian kan si ibu sudah dandan cantik, sudah pakai daster wangi, bapaknya malah pura-pura tidur karena takut mengecewakan. Jadi, langkah pertama buat benerin aset Bapak adalah benerin dulu pola pikirnya. Buang jauh-jauh standar film itu. Kita ini manusia nyata, bukan aktor bayaran. Di usia segini yang dicari itu kenyamanan dan koneksi, bukan sirkus akrobatik. Sekarang saya mau ajak Bapak belajar matematika sedikit, tapi tenang saja, ini matematikanya menyenangkan kok. Mari kita buka data medis yang saya ambil dari dokter ahli, bukan katanya dukun atau katanya tukang obat. Banyak Bapak yang merasa punya kelainan atau kekecilan, padahal Bapak itu masuk kategori sangat normal. Berapa sih ukuran normal pusaka pria Indonesia? Dengarkan baik-baik ya Pak. Saat kondisi tidur alias lemes, rata-rata panjangnya itu cuma 6-8 cm saja. Coba Bapak lihat jempol tangan Bapak atau mungkin seukuran korek api gas lebih dikit. Itu normal Pak. Jadi kalau pas lagi mandi Bapak lihat kok imut-imut, ya memang kodratnya begitu. Dia lagi istirahat, jangan dipaksa suruh gagah terus. Nah, keajaiban baru terjadi pas dia bangun alias ereksi penuh. Rata-rata medis saat tegak berdiri itu sekitar 13-15 cm. Kalau Bapak punya penggaris anak sekolah di rumah, coba deh cek. Kalau ukuran Bapak ada di rentang itu atau bahkan kurang dikit, misal 11 atau 12 cm, Bapak itu sehat walafiat. Bapak bukan orang cacat. Fungsi utamanya untuk nafkah batin dan reproduksi itu sudah lebih dari cukup. Saya kasih tahu satu rahasia lagi. Vagina atau liang surga wanita itu area yang paling sensitif cuma ada di sepertiga bagian depan, Pak. Cuma sekitar 3-5 cm dari pintu masuk.
Jadi Bapak punya tongkat sepanjang 10 cm saja, itu sudah bisa menyentuh semua titik kenikmatan istri sampai mentok. Tidak perlu yang panjangnya sampai 20 cm kayak pentungan satpam, Pak. Itu mah malah bikin ibu sakit dan lecet. Di usia menopausanya ibu, pelumas alami sudah berkurang. Kalau barang Bapak kegedean, malah jadi siksaan buat ibu. Jadi, bersyukurlah kalau ukuran Bapak yang sedang-sedang saja itu. Karena justru itu yang paling pas dan nyaman buat dinikmati berdua sampai tua. Lalu, kapan dong seseorang dibilang punya masalah medis yang beneran kecil, alias mikropenis? Pak, istilah medis ini tidak sembarangan bisa ditempel ke jidat orang. Dokter bilang mikropenis itu kalau saat ereksi maksimal, diulangi ya, saat tegang bukan saat lemas. Panjangnya kurang dari 7,5 cm. Dan kasus ini langka banget, Pak. Biasanya karena masalah hormon dari bayi. Jadi, kalau Bapak pas tegang masih bisa lebih panjang dari jari telunjuk atau jari tengah, Bapak aman. Tapi saya tahu kenapa Bapak merasa barangnya makin pendek seiring bertambahnya usia. Coba Bapak nunjuk sekarang, lihat ke bawah. Apa yang Bapak lihat? Apakah Bapak bisa langsung lihat pangkal paha, atau pandangan Bapak kehalang sama gunung kembar alias perut buncit? Nah, ini dia biang kerok utamanya. Seringkali si Joni itu ukurannya tetap sama dari dulu, Pak. Dia tidak menyusut kayak baju dicuci, tapi dia tenggelam. Tenggelam di mana? Di lautan lemak di area perut bawah dan pangkal paha kubis. Lemak yang menumpuk di situ memakan batang penis Bapak. Jadi secara visual, yang nongol keluar cuma ujungnya atau kepalanya doang, kayak kura-kura kejepit. Padahal batangnya masih panjang di dalam, tapi ketutup lemak tebal. Ini ilusi optik yang jahat banget. Bapak merasa aset Bapak hilang. Padahal dia cuma ngumpet di balik timbunan nasi goreng dan gorengan yang Bapak makan tiap malam. Jadi, jangan salahin burungnya yang tidak mau tumbuh, tapi salahin sangkar lemaknya yang makin sempit. Ini kabar baik loh sebenarnya. Artinya, Bapak tidak perlu operasi ganti alat kelamin. Bapak cuma perlu renovasi bagasi perut saja. Nanti di bagian belakang, saya kasih tahu caranya balikin ukuran aslinya tanpa obat murni alami. Saking paniknya Bapak lihat aset yang ngumpet tadi, biasanya Bapak mulai cari jalan pintas. Mulai deh browsing di internet atau dengar bisikan teman, pakai minyak lintah ini loh bisa nambah 5 cm dalam seminggu, atau coba minum kapsul jantan ini, biar keras kayak kayu jati. Pak, saya sayang sama Bapak, makanya saya mau ngomel dikit. Tolong jangan mudah ketipu. Mayoritas obat oles, minyak bulus, teh pembesar, atau apapun itu yang dijual online tanpa resep dokter itu, khasiatnya 0 besar buat manjangin ukuran. Tidak ada ceritanya kulit dan daging bisa melar permanen cuma diolesin minyak. Walaupun terasa panas atau gatal dan bengkak sedikit, itu iritasi, Pak, bukan tumbuh. Bapak mau adik kesayangan Bapak malah jadi lecet, melepuh, terus infeksi. Ngeri loh. Terus soal obat kuat telan, hati-hati, Pak. Jantung Bapak itu loh dijaga. Banyak obat kuat ilegal isinya bahan kimia keras yang memacu jantung kayak orang lari maraton. Padahal Bapak lagi tiduran. Buat kita yang usianya sudah 50 ke atas, resiko serangan jantung atau stroke itu nyata. Jangan sampai niatnya mau bikin ibu senang 30 menit, malah Bapak yang lewat selamanya. Ada lagi yang namanya pompa vakum, alat sedot yang katanya bisa bikin besar. Oke, secara medis memang dia narik darah masuk. Jadi kelihatan bengkak dan besar sesaat. Tapi itu cuma sementara. Kalau dipakai keseringan, pembuluh darah di penis bisa pecah. Efek jangka panjangnya impotensi permanen. Jaringan spons di dalamnya rusak, jadi tidak bisa berdiri lagi selamanya. Apa tidak nangis darah kalau sampai kejadian? Mending punya ukuran standar tapi bisa bangun setiap pagi, daripada punya ukuran besar tapi cuma jadi pajangan layu yang tidak bisa dipakai tempur, kan? Belum selesai nih omelan saya. Ada lagi metode yang lebih sadis, namanya teknik urut atau jelking, dan alat extender penarik beban. Konsepnya kayak mau memanjangkan leher angsa, ditarik-tarik paksa biar melar. Logikanya sih masuk akal, kalau ditarik terus lama-lama panjang. Tapi Pak, penis itu bukan karet ban dalam. Penis itu isinya jaringan syaraf yang super sensitif dan pembuluh darah halus. Kalau Bapak tiap pagi atau tiap malam menyiksa si Joni dengan ditarik-tarik sekuat tenaga, atau digantungin beban, risikonya fatal. Saraf-saraf perasa yang bikin Bapak ngerasain enak saat berhubungan, itu bisa putus atau mati rasa. Bayangin Bapak berhasil memanjangkan 1 cm. Itu pun kalau berhasil. Tapi sebagai gantinya, Bapak kehilangan rasa nikmat. Jadi pas lagi sama ibu rasanya kebas, kayak lagi nyodok pakai jari orang lain.
tidak ada rasanya. Terus buat apa panjang kalau tidak bisa ngerasain surga dunia? Belum lagi resiko Peyronie. Itu loh kondisi di mana penis jadi bengkok parah karena ada jaringan parut bekas luka tarikan di dalamnya. Bengkoknya bisa patah 90 derajat sampai sakit banget kalau lagi tegang. Kalau sudah begini tidak bisa dipakai penetrasi sama sekali. Tamat riwayat karir nafkah di ranjang. Jadi tolong ya Pak, jangan mau disiksa sama alat-alat aneh yang dijual di iklan-iklan nakal itu. Aset Bapak itu barang antik. Saya paham banget. Kendala utama kita di usia 50 plus ini seringkali bukan soal nafsu, tapi soal pinggang. Aduh saya, ingin sih gaya macam-macam, tapi encok kumat, lutut bunyi kretek-kretek. Wajar kok sahabat sehat, kita harus realistis. Gaya yang akrobatik seperti di film yang kaki diangkat tinggi-tinggi mungkin sudah tidak aman buat tulang punggung kita. Tapi jangan khawatir, keterbatasan fisik bukan alasan untuk hubungan yang membosankan. Kita bisa modifikasi. Misalnya posisi misionari atau suami di atas, itu klasik. Tapi supaya pinggang ibu tidak sakit, coba ganjal pantat ibu dengan bantal empuk. Ini membantu mengangkat panggul tanpa membebani tulang belakang. Dan bonusnya, penetrasi Bapak bisa menyentuh G-spot dengan lebih tepat, tanpa perlu tenaga besar. Atau cobalah posisi miring. Bapak dan Ibu tidur menyamping. Bapak memeluk Ibu dari belakang. Ini posisi paling romantis dan paling aman buat lansia. Tidak ada tekanan di lutut, tidak ada beban di punggung. Tangan Bapak bebas memeluk dan membelai area dada atau klitoris Ibu. Dan bisikan mesra bisa langsung di telinga. Intim, hangat, dan tidak bikin capek. Satu lagi, jangan ragu menggunakan alat bantu. Bukan alat aneh-aneh. Maksud saya adalah pelumas atau lubrikan. Di usia menopause, kekeringan adalah musuh utama. Gesekan tanpa pelumas itu rasanya seperti diamplas, perih, dan bikin lecet. Jangan gengsi pakai pelumas gel yang berbahan dasar air. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda serius, Bapak sayang istri, supaya dia tidak kesakitan. Juga cobalah mandi air hangat bersama sebelum berhubungan. Air hangat melenturkan otot-otot yang kaku, meredakan nyeri sendi, dan membuat tubuh lebih rileks. Jadi, saat diranjang, badan sudah enak, pikiran tenang. Intinya, carilah posisi dan cara yang membuat kedua belah pihak nyaman. Kalau sakit, berhenti, ganti posisi, ketawa bareng, jangan dibawa stres. Sahabat sehat, sampailah kita pada poin yang paling krusial dari semua teknik pijat. Posisi atau sentuhan yang saya sebutkan tadi. Ada satu hal yang menjadi pelengkap semuanya, komunikasi. Saya tahu generasi kita dididik bahwa membicarakan seks itu tabu, pamali, jorok. Akibatnya, banyak pasangan memendam keinginan atau ketidaknyamanan selama puluhan tahun. Istri diam saja menahan sakit karena takut menyinggung suami. Suami diam saja merasa kurang puas karena takut dibilang banyak maunya. Akhirnya dua-duanya menderita dalam diam. Maka, jika ingin mengkonsumsi singkong pahit, pastikan rendam dulu minimal 4-6 jam. Ganti air beberapa kali, lalu rebus sampai benar-benar matang. Dan jangan simpan singkong mentah di kulkas terlalu lama. Bisa mempercepat proses pembusukan dan menambah kadar racun alami. Nah, Bapak dan Ibu, cukup panjang ya pembahasan kita hari ini, tapi semoga dari obrolan ini kita jadi makin paham. Tidak semua makanan aman disimpan di kulkas. Kulkas itu fungsinya bukan untuk menghilangkan racun, tapi hanya untuk memperlambat pembusukan. Jika makanan sudah terkontaminasi sebelumnya, tetap berbahaya meskipun sudah didinginkan. Jadi, mulai sekarang, yuk kita ubah kebiasaan kecil di dapur. Jangan asal masuk kulkas. Lalu, pahami jenis makanannya, dan juga simpan dengan cara dan waktu yang benar. Karena kadang niat kita untuk menghemat makanan, justru bisa berbalik jadi bahaya buat kesehatan keluarga sehat lansia bahagia. Dan kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, boleh banget dibagikan ke keluarga atau teman yang suka masak di rumah. Biar makin banyak orang tahu cara menyimpan makanan yang aman dan sehat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, di mana kita akan membahas makanan khas Indonesia yang aman disimpan di kulkas dan bisa tahan lama. Sampai jumpa dan jaga selalu kesehatan dapur kita. Sekian dari Dr. Maya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Keluarga Sehat Lansia Bahagia. Pencet tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian rutinan, grup RT, grup RW.
Sebarkan manfaat ini ke sebanyak mungkin saudara kita. Dan jangan lupa komen di bawah dari kota mana Anda menonton dan bagikan pengalaman Anda jika mengalami hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.